Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai UKM PPG Uji Kinerja 2021. Perkenalkan, saya Rizkia Natasha, guru SD Global Islamic Lab School sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya melakukan praktik pembelajaran secara daring. Di dalam video ini akan saya tampilkan praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya selalu lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Sehat walafiat, sehat, Miss. Miss Tasya nanti absen satu persatu ya. Nadia, apa kabarnya Nadia? Baik, Miss. Alhamdulillah. Danisa sehat. Sehat, Miss. Ya. Hari ini tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oh iya, kita berdoa sebelum belajar. Dipimpin oleh Danisa. Silakan Danisa. Ready. Let's pray together. Rabbi zidni Saying to our teacher, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Bangun Pemudi Pemuda. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Karena walaupun pembelajaran daring di SD ini kita tetap harus mengingat jasa para pahlawan. Menyanyikan lagu wajib nasional dimulai. Nyanyikan bareng-bareng ya. Bangun pemuda Selanjutnya kita akan mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Lalu kita akan belajar menyampaikan komentar secara lisan dan tulisan terhadap suatu cerita. Hari ini misalnya akan menyajikan media pembelajaran, ini video, ya berupa video yang akan kita pelajari nih. Lagu ini akan berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Lagunya ya. Tak
muncullah banyak bencana. Mari hindari buang sampah sembarangan. Ayo belajar mengolahnya dengan tepat. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Gunakan lagi barang yang bisa dipakai ulang. Pilihlah bahan yang tak rusakkan lingkungan. Jangan lupakan proses mendaur ulang. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Mari kita terapkan. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Bersama merawat alam. Sama merawat. Oke, sekarang kita akan mengamati manfaat barang-barang bekas ya dan pemanfaatan barang-barang bekas secara bersama-sama ya. Oke, silakan dibaca ya. Menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Boleh nih, saya minta tolong Alma baca, silakan Alma. Contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan sebuah barang. Misalnya, perajin mebel menggunakan kayu yang untuk menghasilkan berbagai perabot seperti kursi dan meja kayu. Akan tetapi, Firly, silakan Firly. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Lanjut, Kakak. Kalau kamu untuk membuat sebuah barang baru, kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Sebagian barang bekas masih dapat kita olah menjadi sebuah barang baru. Amatilah gambar berbagai barang bekas berikut. Apa saja yang dapat dihasilkan arti dari pengolahan barang bekas berikut? Diskusikan bersama teman sebelahmu. Oke, karena kita nggak ada teman sebelah-sebelahan, bukan di sekolah dan daring, jadi kita diskusi ya, bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya Miss Tasya mau Korin, gambar pertama, ini gambar apa Korin? Kaleng. Ya, gambar kaleng bekas. Kaleng bekas bisa jadi apa aja, Korin? Coba diskusi sama siapa, Korin? Jadi kotak pensil. Jadi kotak pensil, ada lagi nggak? Ini gambar apa? Kardus. Kardus bekas itu bisa jadi apa ya kalau kardus bekas? Bisa buat kreasi dari Bisa buat kreasi kayak Bisa Bisa buat tempat tisu ya, bisa buat tempat pensil juga, bisa buat box mainan ya. Misalnya bikin box mainan nih biar mainan gak berantakan pakai kardus bekas ya, nanti tinggal dikasih bekas kado ya. Selanjutnya ada gambar apa lagi nih? Botol kaca. Botol kaca. kaca. Kira-kira ini bisa jadi apa ya kalau di Bisa jadi pas bunga aja. Bisa jadi apa? Pas bunga. Pas bunga bisa kok. Bisa. Terus ya. Karena kan kebanyakan pas bunga biasanya pakai beling. enggak diisi lagi sama barang-barang itu. Boleh ya, Pak. Dijadiin hiasan bisa, bahkan dijadiin botol-botol minum nih, botol minum air putih. Ya, suka kan tuh orang tuanya pasti suka ada tuh yang dijadiin botol minum air putih, ada nggak? Ada di luar, Miss, kalau di luar negeri itu bisa dijual, Miss. Lalu sebelahnya ini gambar apa?
Koran. Koran. Pas. Biasanya kalau Bisa buat bikin pesawat-pesawatan, Miss. Bisa buat nulis, bisa Miss. buat apa? Bisa buat kolase. Pesawatan. lagi atau enggak dibuat kreasi lagi. Bikin perahu. Bisa dibuat Bikin kayak perahu. lagi. Bubur kertas. Benar. Iya betul. Bisa Iya, buat Miss, bubur buat kertas. buat Ada lagi yang lain? Boleh? Bisa jadi apa saja? Bunga, Miss. Jadi pot bunga ya. Kalian pernah main ke dekanda nggak? Di dekanda itu pot-pot bunganya dari kaleng ya, dari kertas juga. Terus apa lagi? Telepon kabel ya. Tadi ada yang jawab telepon kabel. Benang. Ya. Oke, selanjutnya. Ini gambar apa, Fayat? Yang mana nih? Ini gambar apa nih yang kita tunjuk? Itu yang kedua, Hmm. botol plastik. Ya, bisa dimanfaatkan jadi apa saja, Fayat, botol plastik. Bisa dimanfaatkan untuk tempat pensil. Kenapa kamu melihat benda-benda seperti di samping? Karena ada. Karena kita memakainya. Ya. Apakah rumahmu menghasilkan sampah? Nah, apakah di rumah kalian pernah ada nih sampah botol bekas atau sampah koran bekas? Pernah ada nggak? Ada, Miss. Ya. Nah, ini bisa didaur ulang menjadi barang baru ya. Jadi, pernahkah kamu melihat benda-benda seperti di samping? Apakah di rumahmu menghasilkan sampah seperti gambar di samping? Nah, rumahnya ada nih gambar seperti ini. Ya, ada barang-barang botol ya. Nah, benda-benda pada gambar di samping ini merupakan sampah yang masih bisa didaur ulang menjadi barang yang baru. Misalnya botol minuman bekas dapat didaur ulang menjadi tempat pensil ataupun pot. Tahu nggak kenapa kita mesti mendaur ulang? Kenapa kita mesti mendaur ulang? Karena biar bumi nggak rusak, Miss. Agar itu, Miss, agar Biar Iya, sampahnya Miss. nggak numpuk, Miss. Biar sampahnya nggak numpuk, biar sampahnya berkurang. Iya, betul. Biar sampah plastik terutama ya di lingkungan kita tidak banyak. Jadi, kalau sampah plastik itu cepat sekali terurai yang bisa bertahun-tahun. Makanya harus Beribu-ribu kita tahun. manfaatkan kembali ya. Nah, ini kita akan mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Dengan apa ini? Redus. Membaca informasi. Ayo kita mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Oke, boleh teman-teman yang koneksinya bagus membantu Misacia. Fikri, baca Fikri. Redus itu aku Fikri. Dibuka mic-nya Fikri. Di sini. Reduce adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contoh, untuk mengurangi sampah plastik kita gunakan tas kain saat berbelanja. Untuk mengurangi sampah plastik, kita menggunakan tas kain saat berbelanja ya. Jadi, siapa yang sekarang kalau kaos tuh udah nggak boleh ya, kaos Indomaret sudah tidak boleh pakai Ya, Miss, plastik. sekarang Jadi, kalau beli Alfa itu harus beli kantongnya sendiri. iya, Ya, Miss, kalau nggak Beli bawa kantong ambil- plastiknya harus beli. Iya, Harus Miss, kayak beli, aku, ya. Miss, pengen kalau beli nggak disuruh makanan. ya udah dibawa aja. Iya, Miss, kayak aku, Miss, pengen beli makanan harus tambah 500 perak, Miss, gara-gara buat beli ininya, Miss, tempatnya, Miss. Masih boleh beli plastik ya. Tapi ada yang udah nggak boleh benar-benar ditenteng kalau misalnya nggak tahu. Oke, silakan yang kedua, Reus, Danisa, bantu bisa coba silakan Danisa. Kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak dipakai. Contoh menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas sebagai tempat pensil. Oke, Reus itu menggunakan kembali barang kita yang masih layak dipakai. Contoh menggunakan kembali kaleng susu bubuk sebagai tempat pensil. Ya. Atau menggunakan kembali
apa ya, misalnya kita di rumah tuh ada tempat makan ya, pakai Tupperware itu bisa untuk reuse ya. Jadi menggunakan kembali daripada pakai styrofoam ya. Oke, selanjutnya recycle. Dibaca, bantu bisa saya baca, silakan Valen. Recycle. Recycle, kegiatan mengolah kembali, mendaur ulang sampah. Contoh, mengelola dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Ya, kalau di sini contohnya sampah organik ya, jadi kayak sampah dari kotoran hewan atau sampah-sampah daun ya, daun itu bisa dijadikan pupuk kompos. Oke, terakhir replace, silakan Hafiz. Dan bisa saya baca replace Hafiz. Kita memakai barang alternatif, pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contoh, menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Iya, bisa menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan mengerjakan LKPD bersama-sama ya. Sudah ada LKPD-nya di sini, kita akan mengerjakan bersama-sama. Saya akan share screen-nya dulu ya. Ini kita mengerjakan LKPD ini, kita tonton dulu videonya biar tahu cara membedakan plastik kertas. Kedengeran nggak? Reduce, reuse, recycle. It's very easy to do. It's simple to remember. Recycle what you use. Separate glass and paper. Separate plastic and tin. Then put them in their places in the recycling bin. Plastic with plastic. Paper with paper. Tin with tin. And glass with glass. Reduce, reuse, recycle. It's very easy to do. It's simple to remember. Recycle what you use. Separate glass and paper. Separate plastic and tin. Then put them in their places in the recycling bin. Good for you. Kata dia pisahkan ya. Nah, sekarang kita memisahkan mana yang kertas, mana yang kaleng. Oke. Ya, oke, nyala lagi. Oke, paper. Ini apa? Koran. Koran di mana? Paper. Itu di mana ya? Kaleng. Tin. Selanjutnya botol kaca di Plastik. Ya, oke, kita lihat hasilnya. Aku udah tahu, Miss. Udah dapat bocoran ulangan kita, Miss. Dapat bocoran tadi. Oke, selanjutnya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini deh aku mau. Ini adalah Jim and Jane mau memisah-misahkan plastik yang ada di sini ke dalam sampah-sampahnya ya. Mana yang termasuk paper, kertas, plastik ya, dan aluminium ya. Nah, nanti ini kalian kerjakan aja sendiri LPD-nya. Ya, selanjutnya. Ya. Baik, menyampaikan komentar kesan dan tulisan terhadap suatu cerita. Kita akan baca cerita, baca teks meraup untung dari barang bekas di dalam buku. Silakan anak-anak buka buku 4B halaman 95. Udah. Minta tolong Hamka dibacakan Hamka meraup untung dari barang bekas. Silakan Hamka, 3 kalimat. Bu Tami seorang perajin barang bekas. 9.
Hasil dari pekerjaannya sangat unik karena terbuat dari barang bekas. Beberapa barang bekas yang digunakan yaitu kemasan bekas pewangi pakaian, deterjen pembersih lantai, dan botol minuman bersoda. Selanjutnya, Alka. Identifikasi Alka. Benar. Barang-barang yang dibuat Bu Tami antara lain tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Satu lagi Alka. Pekerjaan Bu Tami sangat mulia. Oke, selanjutnya Arka. Silakan Arka. Beliau mengubah. Pekerjaan Bu Tami sangat mulia. Terus, untuk bawah. Beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pekerjaan Bu Tami dapat menjaga lingkungan dari pencemaran. Pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Terakhir Fayat. Bu Tami. Fayat. Bu Tami juga menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ya, inilah produknya si Bu Tami ya, ada di halaman 95. Ini produknya dari plastik-plastik bekas kemasan ya, seperti apa tadi, seperti Softlin ya, seperti Baiklin. Nah, ini adalah dari botol bekas, ini dari bagian bawah ke atasnya botol nih. Teman-teman amati. Ini dari bagian bawah ya, bawah sama bawah disatuin, terus dikasih reflecting, jadilah seperti ini ya. Oke, selanjutnya, nah disinilah kalian akan memberikan komentar ya. Berdasarkan teks di atas tadi yang sudah kalian baca, jawablah pertanyaan berikut. Kalian akan memberikan komentar secara lisan ya. Tidak perlu ditulis, hanya secara lisan, tapi yang penting jawabannya tepat. Oke, pertanyaan pertama ini untuk Alma deh. Apakah produk yang dihasilkan oleh Bu Tami, Alma? Produk yang dihasilkan oleh Bu Tami itu antara lain tas sekolah, dompet, tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Ya, banyak ya. Lalu pertanyaan kedua, betul itu Alma. Jadi dia produknya tas ya, tas dan barang serbaguna lainnya. Yang kedua yang jawab Al, kita sebut ini. Terbuat dari apakah barang-barang Bu Tami, Al? Jadi silakan komentarnya Al. Terbuat dari apa ya barang-barang Bu Tami? Kemasan bekas, pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, dan botol minuman. Ya, dia dari barang-barang bekas ya. Yang ketiga, misalnya mau tanya Fitri. Kenapa kita harus memanfaatkan barang bekas, Fitri? Agar sampahnya berkurang. Ada lagi nggak? Kenji tahu kenapa kita harus memanfaatkan barang bekas selain supaya sampahnya berkurang? Untuk ini Miss, untuk biar apa ya? Apa Valen? Tadi Valen jawab tuh. Untuk ini Miss, untuk menjaga lingkungan. Ya, itu Pencemaran sampah plastik. ya, menjaga lingkungan dari Karena untuk menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, Hafiz, apa sikap yang dapat dicontoh dari Bu Tami? Sikap pendaur ulang sampah. Terus? Itu sikapnya dia ini ya, berarti dia sangat
peduli sama lingkungan ya. Terakhir, pendapat Nisa mau minta pendapatnya dari Nisa. Apa pendapatnya tentang peran pekerjaan kita bagi lingkungan sekitar? Untuk mengurangi sampah. Itu. Ya, lihat ya yang paling bawah, halaman 95 paling bawah ya. Oke, dibaca Atmar, silakan. Halaman 95 yang paling bawah. Seorang pengrajin. Halaman berapa, Miss? Halaman 90. Seorang perajin barang bekas seperti butami mengolah sampah menjadi benda yang dapat dijual sehingga dapat menghasilkan uang. Ya, selain mengurangi tumpukan sampah tadi, pekerjaan ini juga memberi kesempatan kepada orang lain, misalnya pemilik sampah untuk mendapatkan uang. Kita mengelola barang bekas ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana tadi cara mengelola barang bekas? Ini dijawab sama-sama. Dengan cara apa? Reuse, reduce, recycle, reduce, recycle, Replace. Ya, reuse itu menggunakan kembali, mengurangi ya. Recycle itu memakai kembali, membuat kembali, dan replace itu mengganti ya. Terakhir, ya, hal-hal apa yang harus diberikan, hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika memberikan komentar? Bahasanya harus baik, sopan, sesuai dengan ceritanya. Lalu sesuai dengan ceritanya. Ya, terima kasih Hafiz ya. Selanjutnya, nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Nah, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Kita sudah bisa mempelajari bagaimana cara mengolah suatu barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Lalu kita memberikan komentar atas ceritanya tadi ya. Ya, semoga itu bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak semua hari ini. Baik, untuk evaluasinya nanti bisa taruh di ini seperti biasa ya, dikerjakan. Dan sekarang saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Yuk kita boleh doa pulang ya. Sekalian kita mau pulang. Silakan dipimpin doanya Nadia. Ready. Let's pray together. Terima kasih anak-anak selesai hari ini sudah membantu kegiatan kita. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.